Ini adalah pertanyaan yang spesifik. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Matius 24 ayat 3. Yesus pun mulai mengajari murid-muridnya. Meskipun Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui hari kedatangannya, namun kemudian dia secara eksplisit memberitahu mereka tentang tanda-tanda kedatangannya. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Matius 24 ayat 4 hingga 5. Di sini Yesus sedang memperingatkan mereka, jangan membiarkan siapapun menyesatkan kamu. Jikalau ada yang datang dan mengaku dirinya adalah Kristus, janganlah kamu percaya. Tuhan Yesus ingin melindungi kita dari pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 ayat 24. Sebelum kedatangan Kristus kembali, akan bermunculan penyesat-penyesat dan nabi-nabi palsu. Tuhan ingin kita berwaspada, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 2 Timotius 4 ayat 3. Lalu bagaimana cara mengenali mereka? Supaya bisa mengetahui yang palsu, pelajarilah yang asli. Setiap orang percaya yang mempelajari Alkitab dengan teliti tentunya dapat mengidentifikasi mana doktrin yang tidak benar. Yesus mengatakan, "Dari buahnya pohon itu dikenal." Matius 12 ayat 33. Guru yang benar akan mencerminkan Kristus, namun guru-guru palsu cenderung mementingkan diri sendiri, arogan, amoral, dan tidak menghasilkan buah yang baik. Mereka mengajarkan Injil yang lain, menolak ketuhanan Yesus, dan bahkan menghujatnya. Di kesempatan yang lain, Yesus berkata, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini." Lukas 21 ayat 34 hingga 35. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Matius 24 ayat 6 hingga 8. Kata penderitaan di sini diterjemahkan dari kata Yunani odin, yang berarti rasa sakit bersalin, terutama rasa sakit saat melahirkan. Semua hal ini hanyalah awal dari rasa sakit bersalin. Permulaan dan penderitaan atau rasa sakit bersalin adalah tanda yang diberikan, yakni peperangan yang meluas, kelaparan, dan sebagainya. Tanda-tanda itu menunjukkan bahwa akan ada suksesi dari penderitaan tersebut dalam mempersiapkan kelahiran dari zaman yang akan datang, yaitu kerajaan Kristus. Peperangan, gempa bumi, dan kelaparan akan semakin sering terjadi. Matius 24 ayat 7. Sampai akhir masa 3,5 tahun kekuasaan si Antikristus. Saat itulah si Antikristus akan memasuki bait yang sudah dibangun kembali di Yerusalem dan menyatakan dirinya sebagai Allah dan meminta orang-orang menyembahnya. 2 Tesalonika 2 ayat 4 dan Matius 24 ayat 15. Di saat itulah
Allah sejati akan menyatakan dirinya menghadapi si antikristus ini.